Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Nia Channel. Nah teman-teman, hari ini buka dulu ya, biar ini udah agak dingin-dingin sekarang. Nah teman-teman, ini aku lagi berada di kamar aku ya. Nah itu kamar mandi. Jadi ini kamar, langsung ke kamar mandi ya, berdepanan gitu. Dan kamar mandi saya tidak ada pintunya teman-teman ya. Itu gorden aja gitu ya. Nah ini kalau saya mandi, itu ada cucian aku. Jadi kalau saya mandi, saya tutup. Nah gitu teman-teman ya. Dan itu lampunya tuh sekarang saya nggak pernah matiin. Kalau kemarin-kemarin kalau saya tidur saya matiin gitu ya teman-teman. Tapi karena saya sudah percaya ada hantu di Arab, kemarin waktu di villa aku lihat hantu itu, aku jadi takut. Nah jadi ini kamar aku ya. Nah gini kamar tidur aku mah, tuh ini kasur, dan kesininya langsung kamar mandi. Itu kayak seperti biasa, ada kipas angin, ada AC yang berisik itu ya. Ini juga kipas angin kayak gitu-gitu teman-teman. Tuh ya udah, alhamdulillah segini juga saya mah punya kamar sendiri ya, karena kebanyakan kebanyakan TKW Arab itu tidak disediakan kamar ya. Nah saya langsung mau cerita ya ke teman-teman, cerita pengalaman saya pernah kerja di Saudi. Majikan yang dulu itu saya tidak pernah punya kamar sendiri, tidak dikasih gitu. Semenjak datang tidak pernah, jadi tidak disediakan dari awalnya gitu. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit ya, pengalaman saya bekerja waktu kerja di Riyadh ya. Nah waktu aku kerja di Riyadh dulu ya, tahun berapa lah gitu, pokoknya udah lama banget, mungkin sudah 14 tahunan lebih lah gitu. Aku kan paling pertama kerja itu di Riyadh ya teman-teman. Nah aku itu sekarang ya saya bersyukur gitu ya, udah beberapa kali lah punya majikan kayak gitu. Bersyukur dikasih kamar sendiri gitu ya, sudah disiapkan gitu. Nah yang paling pertama pengalaman saya itu, saya tidak dikasih kamar sama majikan gitu. Nah setiap saya tidur itu, pertama datang saya tidur di kamar anaknya majikan gadis lah yang masih sekolah gitu. Nah itu saya nggak bisa tidur gitu. Kadang kan satu kamar tuh ada 3 orang gitu ya, sama laki-laki gitu, anak majikan yang laki-laki, tapi ya masih kecil lah gitu, masih SD gitu kan teman-teman. Saya nggak bisa tidur gitu. Waktu saya tidur itu ada yang buka pintu, ada yang ini, ada yang gitu, pokoknya susah lah kalau diceritain Maya teman-teman. Kadang selagi tidur saya dilemparin bantal, kadang kepala saya ditendang kayak gitu teman-teman. Saya pernah pengalaman seperti itu di Arab Saudi. Nah lama kelamaan saya kan minta pulang gitu ya, karena gak mau 2 tahun gitu waktu dulu itu, karena gak nyaman banget gitu. Saya tuh kurus banget karena kurang tidur ya teman-teman. Nah udah dari sana alasannya apa saya pengen pulang gitu kan ya, saya bilang emang saya nggak bisa tidur gitu. Sampai itu bukan saya bilang nggak bisa tidur, karena waktu itu saya sakit, dibawa ke dokter. Kata dokternya dia kurang tidur katanya gitu, dia harus punya kamar sendiri. Nah disitulah majikan disuruh saya tidur di dapur teman-teman. Jadi ada kasur gitu. Nah kalau aku tidur di
dibuka kasurnya gitu ya, di lantai di dapur kayak gitu. Nah setelah aku bangun dari tidur, nah si kasurnya itu digulung gitu ya, digulung disimpan di atas lemari kayak gitu, atas lemari kayak gudang gitulah pokoknya di dapur gitu. Teman-teman, saya pernah juga pengalaman di Saudi seperti itu, sangat miris banget gitu ya, apa namanya ya, nggak semua orang Arab itu, mungkin teman-teman juga banyak lah yang mengalami, yang kadang aku lihat teman-teman juga tidurnya di gudang, di pinggir freezer, di pinggir kulkas yang berisik, terus kalian juga nggak bisa tidur. Teman-teman pastikan pernah pengalaman seperti itu, sehingga sekarang gitu ya, pasti masih ada yang kayak gitu. Karena orang Arab itu nggak semuanya orang kaya ya teman-teman. Seperti orang Arab yang kehidupannya itu menengah ke bawah kayak gitu mah, kayak di Riyadh gitu kebanyakannya, Riyadh, Aljub, kayak Abha, itu orang-orang menengah ke bawah kebanyakannya gitu ya teman-teman, nggak terlalu kaya gitu. Nah jadi kadang kamar pembantu itu ngambil aja pembantu, diduluin kamarnya, nggak disediain, tidurnya di mana aja gitu. Nah jadi gitu ya teman-teman, hari ini video saya simple banget. Saya cerita pengalaman ya, pengalaman saya dulu kerja nggak dikasih kamar gitu ya teman-teman. Nah video selanjutnya saya juga banyak yang harus diceritain ya. Saya pernah juga dijadikan korban peminjaman uang gitu teman-teman ya. Pokoknya simak terus video dari saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.